di JPU. Mbak, izin suara kencang dikit boleh? Ini agendanya pembacaan tuntutan dari JPU, Mbak. Iya kan. Untuk tuntutannya berapa tahun ya? Terkait masalah tuntutan tadi BF ngasih tahu kepada saya bahwasanya beliau keberatan untuk menyampaikan biar nanti beliau menyampaikan sendiri. Emang berapa besar keberatannya? Ya, alasannya itu masalah pribadi mungkin, Mbak. Jadi kita kan memang mesti menghargai ya, karena ini adalah tugas beliau. Jadi kita menghargai bahwasanya ini kan bukan untuk kepentingan umum, karena ini menyangkut dirinya dia. Jadi dia berhak untuk menolak untuk disampaikan. Tapi tuntutan itu merasa si BF tidak terima atau gimana? Tidak terima. Berarti itu cukup berat ya, Mbak? Ya bisa dianggap seperti itu karena posisinya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, BF ini bukanlah sebagai aktor intelektual. Jadi dia hanyalah orang yang mendownload sesuatu yang sudah diupload di YouTube seperti itu. Jadi terkait tuntutan sudah termasuk berat. Kami juga artinya yang bersangkutan ini bukan orang pertama ya? Ya, betul sekali. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman rekan media mengetahui ini adalah sebuah akun YouTube, semua bisa mengakses, semua bisa melihat, cuman kebetulan apesnya di BF-nya aja. Untuk pasal akhir dan dikenakan ke BF sendiri pasal berapa, Mbak? Untuk pasal dakwaan pertama, seperti itu aja saya sampaikan, dakwaan pertama. Tadi putusan tuntutannya berapa tahun? Tuntutannya Ya. BF sendiri keberatan untuk disampaikan. Iya, berapa lama? Berapa lama, Mbak? Itu kan jumlahnya saya masih sama Pasal aja menyebutkan, tapi saya nggak bisa menyebutkan. Pasalnya berlapis atau cuma tunggal aja? Tunggal. Jadi tidak ada yang berlapis, tunggal semuanya. Dan kemarin itu di atas tahun ya? Kalau pendapatan pendampingan itu di atas 5 tahun. Oh ya, oke. Jadi kalau pendampingan itu di 5 tahun. Oh, berarti ini di atas 5 tahun? Saya nggak bisa menyebutkan, Ya, nanti aja. Tapi mungkin berdasarkan tadi dibilang kalau ada pendampingan dari pengacara sendiri, berarti itu di atas 5 tahun seperti itu ya, Mbak ya? Ya, jadi gini Mbak, kalau biasanya pendampingan itu diberikan berdasarkan KUHP pasal 56 itu, di pasal KUHP itu, bahwasanya untuk sanksi pidana. Jadi ini bukan pidana yang 5 tahun ya, untuk sanksi pidana di atas 5 tahun. Terkait tuntutan belum tentu di atas 5 tahun. Okay. Jadi saya nggak bisa menyebutkan apakah ini di atas 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Karena yang bersangkutan keberatan untuk disampaikan. Tapi JPU sendiri berapa? Gimana? JPU sendiri menuntutnya berapa tadi? Ya kan saya sampaikan tadi, untuk angka saya tidak bisa sebutkan. Akan mengajukan keberatan atau gimana? Pasti, nanti bukan keberatan, tapi nanti kita sampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi. Baik dari kita sebagai penasihat hukum ataupun dari terdakwa sendiri. Nah, dari Mbaknya sendiri akan mengajukan penurunan berapa ini untuk? Pasti seringan-ringan ya Mas, itu pasti kita lakukan. Kita akan membuktikan bahwasannya Bayu bukanlah aktor intelektual. Untuk itu kami meminta supaya hakim lebih adil terkait perkara ini, ya. Jadi supaya hukumannya sesuai lah, umum, sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Udah ada komunikasi sama pihak pelapor sendiri si BK tentang Sampai kayak saat gini? ini saya tidak pernah komunikasi karena yang bersangkutan juga tidak menghubungi saya. Oke. Tadi di dalam artinya untuk meringankan tuntutan dari JPU sendiri. Sebetulnya untuk majelis meringankan nggak ada ya. Jadi maksudnya itu kita harus membuktikan apa yang kita dalilkan. Seperti tadi jaksa menuntut apa yang dia dalilkan, bahwasanya memang ini terbukti. Tetapi tentu kami sebagai penasihat hukum untuk mematahkan bukti tersebut. Seperti itu. Mbak, poin-poin untuk nantinya jadi pledoi sendiri apa aja sih, Mbak? Poin-poinnya yang tadi saya sampaikan bahwasannya BF bukanlah pelaku aktor intelektual, dia bukanlah orang yang mengupload ke YouTube, tapi orang hanya mendownload ke YouTube, di mana YouTube adalah akun sosial media yang siapa saja bisa mengakses. Sedikit mohon maaf kalau mengulang, apakah ada keuntungan yang didapat dari BF dari hasil uploadan ini segala macamnya? Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan ya Mbak, keuntungannya semua sudah dapat, tapi nggak sebanyak itu juga, gitu, karena sudah memenuhi tangkal. Oke. Namanya konsekuensi harus dihadapi, ya. Jadi kalau menurut saya sih dia lebih legowo lah menerima. Cuman masalah konsekuensi hukum ini kalau menurut kami tuntutannya terlalu berat. Bahwasanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh BF sendiri. Oke. Harusnya lebih didalamin bahwasanya ini adalah semua faktor kelalaian seseorang yang mengupload ke YouTube. Seharusnya ini yang dikejar adalah yang mengupload ke YouTube, bukan yang mengindahkan, ya kan? Tapi
ada pernyataan penyesalan nggak sih Mbak? Pasti, Komnas sudah menyesal dari awal pada waktu pemeriksaan terdakwa ketika BF sendiri menyampaikan dia sangat-sangat menyesal mengingat beliau juga punya adik, ya, punya keluarga. Ya, beliau juga sebagai salah satu keluarga